Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog berikut penenun dan pengelana kita berakar dari Al-Futuhat Al-Makkiyah juz 61 bab ke-72, di mana Ibnu Arabi menyingkap rahasia bahwa para kekasih Allah hanyalah cermin bagi kalamnya. Setiap subhanallah dan alhamdulillah yang mereka ucapkan bukanlah suara diri, melainkan gema dari pujian Allah kepada dirinya sendiri. Pujian yang suci, jernih, dan tak tercampur oleh bayangan manusia. Baik saudara, dialog ini kita beri judul pujian yang tidak tercampur. Maka berkatalah pengelana, wahai guru, aku membaca satu rahasia dari para arifin. Katanya ketika mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah, mereka tidak sekadar mengucapkannya dengan lidah, tetapi dengan seluruh wujud. Bagaimana mungkin satu kalimat terucap dari jutaan bagian diri dan alam? Kata penenun, wahai anak perjalanan, para kekasih Allah tidak berdiri di hadapannya dengan suara mereka sendiri. Mereka tidak membawa bekal kata yang lahir dari nafsu atau dari rekaan akal. Mereka hanyalah cermin. Apa yang keluar dari mulut mereka adalah gema dari kalam yang sudah turun. Karena itu ketika mereka berkata, hakikatnya bukan mereka yang berkata, melainkan Allah yang memuji dirinya melalui mereka. Kata pengelana, jadi ketika seorang arif mengucapkan alhamdulillah, ia tidak sedang menambah sesuatu pada pujian Allah, tapi hanya mengulang apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya. Kata penenun, benar. Ingatlah, Allah berfirman, fa'ajiruhu hatta yasma'u kalam Allah. Berilah perlindungan kepadanya hingga ia mendengar kalam Allah. Perhatikan, wahai anak, Allah tidak berkata mendengar perkataan Nabi, tetapi mendengar kalam Allah. Maka ahli Allah itu hanyalah wadah. Mereka menyalurkan pujian dengan bahasa yang sudah disiapkannya. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, Ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuhu. Kata pengelana, guru, bila demikian, apakah tidak ada sesuatu yang berasal dari diri mereka, rasa, pilihan, atau kreativitas dalam pujian itu? Kata penenun, tidak wahai anak, itulah letak kesuciannya. Pujian mereka tidak ternoda oleh aku, tidak ada campuran rekayasa atau ciptaan manusia. Ia murni, suci, sebagaimana air yang keluar dari mata air tanpa disentuh tangan. Mereka hanya menjadi saluran. Maka pujian itu tidak bisa disebut makhluk, sebab ia kalamullah, dan tidak bisa disebut milik hamba, sebab hamba telah menanggalkan dirinya. Kata pengelana, guru, aku mulai mengerti. Maka rahasia terbesar adalah, bukan aku yang memuji, melainkan dia yang memuji dirinya melalui aku. Kata penenun, engkau mulai menyentuh hakikatnya. Setiap kali engkau berkata subhanallah, tanyakanlah, siapakah yang sedang bertasbih? Jika lidahmu bertasbih sendiri, ia hanya suara kosong. Tetapi bila hatimu larut dalam hadirat dan seluruh wujudmu ikut dalam gema itu, maka engkau hanya saksi atas pujian yang sedang Allah tujukan padanya sendiri. Kata pengelana, guru, berarti saat aku mengucapkan la ilaha illallah, aku seakan menjadi saksi dari kesaksian yang Allah sudah tetapkan bagi seluruh alam? Kata penenun, ya, tidak ada saksi selain dia. Bahkan saksi-saksi hanyalah bayangan dari kesaksiannya. Engkau, aku, langit, bumi, bahkan malaikat, semua bersaksi karena dia yang membuatnya bersaksi. Inilah makna bahwa ahli Allah adalah wakilnya dalam pujian. Mereka tidak menghadirkan diri, tapi menghadirkan firman yang sudah Allah wariskan. Kata pengelana,
Guru, aku gemetar mendengar ini. Aku sering merasa aku yang memuji, aku yang berzikir. Betapa masih kotor zikirku, karena ada bayangan diriku di dalamnya. Kata Peninun, maka belajarlah untuk lenyap dalam kalamnya. Biarkan Al-Quran berbicara melalui lidahmu. Biarkan asmanya mengalir tanpa campur tanganmu. Saat itu engkau hanyalah benang yang menyalurkan warna. Bukan engkau yang menenun, melainkan sang penenun abadi yang menata setiap simpul. Kata pengelana, guru, sekarang aku ingin zikirku menjadi seperti itu. Bening tanpa aku. Namun jalannya terasa jauh. Kata penenun, tidak ada yang dekat, tidak ada yang jauh. Allah lah yang mendekatkan. Tugasmu hanya membersihkan cermin agar pujiannya terpantul tanpa noda. Maka mulailah setiap zikirmu dengan kesadaran ini. Aku hanyalah wadah, yang memuji adalah Dia, yang dipuji adalah Dia. Tidak ada selain Dia. Kata pengelana, subhanallah. Sekarang aku merasa setiap lafaz bukan sekedar bunyi, tapi gelombang dari samudera yang tak bertepi. Kata Penenun, itulah rahasia pujian yang tidak tercampur. Semoga engkau menjaganya sampai akhir perjalananmu. Saudara, demikian dialog kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.